akan dibahas yakni transformasi Laplace pada mata kuliah persamaan diferensial dan aplikasi. Transformasi Laplace. Misalkan f adalah fungsi terdefinisi untuk t besar sama dengan 0, maka integral Laplace ft sama dengan fs sama dengan integral dengan batas dari 0 sampai tak hingga dari ft kali e pangkat min st dt. Persamaan ini disebut sebagai transformasi Laplace dari f. Diketahui bahwa integralnya adalah konvergen. Transformasi Laplace ditemukan pertama kali oleh Pierre-Simon Laplace, French mathematician, tahun 1749 sampai 1827. Contoh penerapan definisi transformasi Laplace. Dari definisi transformasi Laplace, tentukanlah Laplace 1, Laplace T, Laplace E pangkat minus 3T. Ketiga soal ini dapat diselesaikan untuk menentukan Laplace dari masing-masing fungsinya dengan menggunakan definisi transformasi Laplace. Untuk soal yang pertama, untuk menentukan Laplace 1, maka kita lakukan dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali 1 DT. Nah, integral ini diselesaikan karena dia merupakan integral tak wajar karena memiliki batasnya tak hingga, maka diselesaikan dengan prinsip limit. Nah, maka sekarang di sini batasnya menjadi berubah dari 0 sampai B dari E pangkat min ST. Sehingga kita cari hasil integralnya, lalu ditentukan limitnya di mana B mendekat menuju tak hingga, maka akan diperoleh hasilnya adalah 1/S. Kemudian nomor 2 dengan prinsip yang sama untuk menentukan Laplace T, maka kita gunakan integral, nah sehingga akan diperoleh hasilnya itu adalah 1/S kuadrat. Kemudian untuk soal yang 3 dengan prinsip yang sama juga untuk menentukan Laplace E pangkat minus 3T dengan menggunakan definisi transformasi Laplace, yaitu integral 0 tak hingga E pangkat min 3T kali E pangkat min ST dt, diselesaikan dengan langkah yang sama, maka akan diperoleh hasilnya adalah 1/S tambah 3. Transformasi dari beberapa fungsi. Yang pertama, Laplace 1 sama dengan 1/S. Yang kedua, Laplace T pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1, di mana N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, tanpa menggunakan definisi transformasi Laplace untuk menentukan transformasi dari fungsi ft, maka cukup menggunakan beberapa persamaan berikut. Nah, ini untuk yang eksponen, tinggal mengganti nilai A-nya. Kemudian untuk yang trigono, apabila bentuk ft-nya sama dengan sin kt, maka Laplace dari sin kt sama dengan seperti ini. Lalu untuk yang cos kt, juga tinggal mengganti nilai k-nya. Begitu juga dengan sinus hiperbolik. Nah, tinggal mengganti nilai k. Lalu yang juga kosinus hiperbolik tinggal mengganti jadi k. Berikut contohnya. Tentukan Laplace dari sin 2t. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan definisi transformasi Laplace, maka akan kita tentukan Laplace dari sin 2t sama dengan integral dari 0 tak hingga E pangkat min ST kali sin 2t dt. Nah, kemudian persamaan ini, integral ini diselesaikan, maka akan diperoleh hasilnya adalah sama dengan 2/S kuadrat tambah 4. Kemudian, apabila kita melihat dari transformasi Laplace beberapa fungsi yang telah diberitahu sebelumnya, bahwa Laplace sin kt itu sama dengan k/S kuadrat tambah k kuadrat. Jadi dengan mengganti nilai k-nya sama dengan 2, maka dapat kita tentukan Laplace sin 2t sama dengan 2/S kuadrat tambah 4. Transformasi inverse. Fs merepresentasikan transformasi Laplace dari fungsi ft, dituliskan Laplace ft sama dengan Fs.
Sehingga inverse transformasi Laplace dari Fs itu adalah Ft atau dapat dinyatakan dengan Laplace inverse dari Fs. Dari contoh sebelumnya bahwa Laplace dari 1 sama dengan 1 per S. Maka apabila dicari bahwa Laplace inverse dari 1 per S itu sama dengan 1. Demikian juga bahwa Laplace dari fungsi T sama dengan 1 per S kuadrat, sehingga Laplace inverse dari 1 per S kuadrat sama dengan T. Untuk yang ketiga, Laplace dari E pangkat minus 3T sama dengan 1 per S tambah 3, sehingga Laplace inverse dari 1 per S tambah 3 sama dengan E pangkat minus 3T. Jadi dari sini kita akan menentukan transformasi kebalikannya. Beberapa transformasi inverse. Di sini dapat dilihat bahwa saling berkebalikan. Nah, bahwa satu itu sama dengan Laplace inverse dari 1 per S, di mana sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa Laplace dari 1 itu sama dengan 1 per S. Demikian seterusnya di sini, ini adalah transformasi inverse dari beberapa fungsi. Contoh penerapan transformasi inverse. Tentukan Laplace inverse dari 1 per S pangkat 5. Maka ini dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi inverse beberapa fungsi yang ada di sebelumnya. Dari sebelumnya kita peroleh bahwa Laplace inverse dari n faktorial per S pangkat n tambah 1 itu sama dengan T pangkat n. Sehingga bentuknya ini sama ya. Nah, maka berdasarkan rumus transformasi inverse itu diperoleh n tambah 1 itu sama dengan 5. Maka n-nya sama dengan 4. Nah, maka Laplace inverse dari 1 per S pangkat 5 sama dengan 1 per 4 faktorial dikali dengan ini ya. 1 per 4 faktorial agar habis dengan 4 faktorial yang ada di sini. Nah, agar sama dengan yang ditanya. Maka akan diperoleh hasilnya 1 per 24 T pangkat 4. Soal yang kedua, Laplace inverse dari 1 per S kuadrat tambah 7. Ini juga menggunakan rumus transformasi inverse bahwa apabila nanti ditemukan Laplace inverse dari K kuadrat per S kuadrat tambah K kuadrat, ini sama dengan sin KT. Sehingga di sini ditemui bahwa K kuadratnya sama dengan 7, sehingga K-nya sama dengan akar 7. Maka Laplace inverse dari 1 per S kuadrat tambah 7 sama dengan 1 per akar 7 dikali dengan 1 per akar 7 di sini, agar habis dikalikan dengan akar 7 yang ada di atas, agar sama dengan yang pertanyaannya. Maka hasilnya menjadi 1 per akar 7 sin akar 7T. Transformasi dari turunan. Tujuan akhir dari transformasi Laplace adalah menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk itu diperlukan menentukan Laplace dari dy per dt dan Laplace dari turunan kedua y terhadap t. Misalkan f aksen kontinu untuk t besar sama dengan 0, maka Laplace dari f aksen t dengan menggunakan definisi transformasi Laplace, yaitu integral 0 tak hingga e pangkat min st kali f aksen t dt. Lalu integral ini diselesaikan maka dengan mensubstitusi juga batas atas dan batas bawah, maka diperoleh hasilnya adalah min f0 tambah s kali Laplace dari ft. Maka dapat juga dituliskan bahwa Laplace f aksen t sama dengan s kali fs, karena fs itu merupakan Laplace dari ft dikurang f0. Demikian juga untuk turunan yang kedua dengan mencari Laplace dari f double aksen t dengan menggunakan definisi transformasi Laplace, yaitu integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st f double aksen t dt, maka akan diperoleh hasilnya bahwa s kuadrat kali fs dikurang s kali f0 dikurang f aksen 0. Sehingga Laplace untuk turunan ketiga dari f itu dapat dinyatakan dengan ini, karena sudah memiliki pola.
ya, S pangkat 3 Fs, S kuadrat F0 kurang S F aksen 0 kurang F double aksen 0. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan teorema transformasi turunan. Jika F aksen, F double aksen sampai dengan Fn-1 adalah kontinu pada 0 tak hingga, dan jika Fnt adalah kontinu pada 0 sampai tak hingga, maka LFNT sama dengan S pangkat NFS kurang S pangkat N-1 F0 kurang S pangkat N-2 F double aksen 0 sampai dengan kurang F N-1 0.